hip ekstensi, di mana pasien diposisikan pada posisi berbaring. Untuk pada hip ekstensi di sini, muskulus yang berperan itu ada muskulus gluteus maximus, lalu ada hamstring atau ada muskulus bicep femoris, lalu ada semimembranosus, lalu juga ada semitendinosus. Untuk posisinya, tadi posisi berbaring ya. Dengan posisi berbaring ini, pasien nanti akan diminta untuk memfleksikan dari lutut dari pasien sebesar 90 derajat ke arah belakang dorsal. Coba Pak diangkat untuk kakinya dengan ini. Berarti bisa. Ini menandakan pasien bisa melawan gravitasi. Untuk MMT, memeriksa tangannya ini berada di panggul dari pasien, dan juga untuk tangannya satunya untuk memberikan tahanan. Baik, Bapak bisa angkat. Baik, angkat sesuai kuatnya. Baik. Di sini sambil ditekuk, ini untuk MT5 di sini pasien dapat melakukan tahanan dengan dorongan bawah tahanan dan juga secara maksimal. Untuk MT5 seperti itu. Lalu untuk MT4 bisa lagi Pak, bisa diangkat lagi. Untuk MT4 gerakannya juga masih bisa melawan gravitasi dan juga memberikan tahanan, namun dengan tahanan yang minimal. Lalu untuk yang ketiga, untuk MT3 pada hip ekstensi, pasien itu dapat melakukan perlawanan pada gravitasi. Bisa diangkat Pak. Seperti ini, namun dengan adanya tahanan itu tidak bisa melawan pada Lalu untuk MT yang 2 dan 1 dan juga 0, ini pasien tidak dapat melakukan perlawanan terhadap gravitasi, maka posisi yang dilakukan untuk pemisahan hip ekstensi, pasien akan diposisikan posisi miring. Posisi miring seperti ini. Nanti dari posisi ini, nanti pasien diminta untuk menggerakkan untuk ke arah belakang ini tadi. Nah, jika pasien bisa bergerak tanpa kita melakukan tahanan, maka itu skornya adalah 2. Lalu bisa lagi, misal pasien seperti ini yang posisi miring, kita posisikan untuk menekukkan ataupun tidak bisa menggerakkan, namun terdapat kontraksi pada area gluteus maximus ataupun di bagian muskulus hamstring, maka ini banyakkan untuk MT itu 1. Lalu untuk yang 0 itu ketika kita lihat ini tidak ada pergerakan, tidak ada motion, dan pada palpasi dan juga pada inspeksi tidak adanya kontraksi ataupun gerakan yang dapat dilihat. Untuk gerakan yang kedua ada hip abduction ya, dimana untuk hip abduction ini itu gerakan di mana panggul untuk mendekati dari sisi sumbu tubuh. Untuk gerakannya, untuk MT yang normal, dimana masih dalam posisi miring. Untuk sebelumnya, untuk muskulus yang berperan pada hip abduction ini ada 5, yaitu yang pertama ada muskulus adduktor magnus, muskulus adduktor longus, muskulus adduktor brevis, ada muskulus pectoralis dan juga muskulus brachialis. Lalu untuk posisinya, memeriksa itu mengangkat pada kaki yang bagian atas, lalu tangan yang satunya itu memberikan tahanan ke arah sini. Lalu nanti pasien pada kaki bawah melakukan gerakan adduksi atau mendorong ke atas. Ini jika pasien dapat mendorong ke atas dengan kekuatan maksimal atau kekuatannya dapat terasa, maka ini MT 5. Lalu untuk yang MT4 itu pasien dapat melakukan tahan juga saja, namun untuk gerakannya tidak sekuat yang MT5. Dan untuk yang MT3 itu pasti dapat melakukan angkat ataupun namun tanpa adanya tahanan. Lalu untuk MT yang 2, 1 dan 0, pasien diminta untuk berbaring di sini. Untuk posisinya ini tangannya juga di dalam sini dan juga di sini. Nah, pasien diminta untuk melakukan gerakan abduksi ke dalam. Nah, kita pasien dapat melakukan gerakan ke dalam ini.
maka MT urutan 2 di mana pasien dapat melakukan gerakan namun tidak atau dieliminasinya itu dari gaya gravitasi. Untuk MT 1 di mana pasien itu hanya dapat teraba dalam kontraksinya ataupun dapat terlihat dari kontraksinya namun tidak ada gerakan yang terlihat. Lalu untuk yang 0 ini dalam perabaan maupun dalam yang dilihat itu tidak ada kontraksi yang teraba dan terlihat. Untuk yang ketiga ada hip abduction. Untuk muskulus yang berperan pada hip abduction ini ada muskulus gluteal medianus. Untuk yang ketiga ada hip abduction, di mana untuk muskulus yang berperan ada muskulus gluteal medius, lalu juga ada muskulus dari gluteal superior. Untuk gerakannya ini pasien pada posisi miring untuk MT yang 3, 4, 5. Nanti pasien diminta untuk kaki bagian atas diminta untuk mengangkat atau mengabduksikan kaki bagian atas. Nah, untuk pada posisi ini pasien dapat melakukan untuk gerakan dengan melakukan gravitasi. Untuk pemeriksaannya nanti dari yang pertama pasien bisa untuk melakukan penahan dari tahanan dari gaya yang diberikan jadi ditekan kan. Nah, untuk gerakannya untuk 5 itu pasien dapat melakukan tahanan untuk kakinya ini melakukan 5 sepanjang 5. Lalu untuk yang 4 itu sama dari bawah dulu, lalu melakukan gaya ke atas juga mengabduksikan, namun untuk lompatnya tidak sekuat dari yang 5. Lalu yang ketiga itu pasien dapat melakukan abduksi atau melakukan kakinya ke atas namun tanpa adanya tahanan atau gaya yang diberikan. Sedangkan dapat untuk pasien dengan MT yang lebih rendah atau MT yang lebih di bawah 3 pasti diminta untuk berbaring. Untuk berbaring nanti dalam posisi berbaring ini nanti pasien diminta untuk ke arah keluar kakinya, ke arah keluar, dimana untuk arah keluar ini maka pasien dapat yang kedua di mana pasien dapat melakukan gerakan tanpa adanya gravitasi atau gravitasi dieliminasi. Untuk yang ke-1 di mana pasien tidak dapat melakukan gerakan namun kontraksi dan juga kontraksi itu dapat teraba dan juga mungkin dapat dalam terlihat dalam inspeksinya. Untuk MT yang 0 itu dalam perabaan maupun dan juga inspeksi itu tidak dapat kontraksinya. Untuk yang keempat itu ada untuk gerakan dari fleksi dari lutut atau knee flexion. Untuk muskulus yang berperan dalam knee flexion ini adalah muskulus dari hamstring, yaitu ada muskulus bicep femoris, lalu ada muskulus semitendinosus, lalu juga ada muskulus semimembranosus. Lalu untuk gerakannya ini pasien diminta dalam posisi prone atau posisi tengkurap. Lalu nanti untuk gerakannya pemeriksa tangannya yang pertama itu di bagian dari dorsal dari lutut dari pasien. Lalu untuk yang satunya memberikan gaya ekstensi pada dorsal dari posterior tibianya. Nah, pasien diminta untuk menekuk 90 derajat dari sudut dari lututnya ke belakang. Nah, sekarang Pak, kita ditekuk. Nah, ketika pasien dapat melakukan tahanan dengan maksimal, di sini merupakan MT dari MT 5. Namun untuk MT 4 ini pasien juga sama dapat melakukan tahanan, namun sedikit tidak sekuat dari MT 5 untuk tahanannya. Lalu untuk MT 3 pasien mungkin bisa melakukan fleksi pada lutut ini, namun tanpa adanya tahanan, jadi bisa melakukan ini. Kalau diberikan adanya tahanan. Lalu untuk yang MT2 1 dan 0 di sini pemeriksa memberikan asisten untuk fleksinya, namun tidak sepenuhnya.
Jadi untuk gravitasi kita eliminasi dengan sedikit sudah fleksikan, lalu pasien diminta untuk menggerakkan. Nah, ketika ada gerakan tanpa adanya gravitasi, maka ini M-nya adalah 2. Lalu misal tidak ada nanti 1, ini tidak ada gerakan, namun dapat kontraksi pada area quadriceps. Lalu pada area tadi musculus, baik itu musculus biceps femoris, musculus hemianus, hingga semimembranosus. Lalu untuk yang 0 itu baik perabaan maupun dari yang diinspeksi tidak ada adanya tanda-tanda kontraksi.